Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan dimulai, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pertemuan kedua ini kita masih dipertemukan walaupun perkuliahan kita masih menggunakan sistem daring. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan human capital management atau perencanaan sumber daya manusia. Nah, apa itu yang dimaksud dengan perencanaan human capital atau perencanaan sumber daya manusia? Kita nanti akan membahas di subpoin selanjutnya. Nah, di situ ada sebuah ayat yaitu Quran surat Hud ayat 93 di mana bunyinya, mari kita baca bersama-sama biar mendapatkan tambahan pahala dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil saufa ta'lamun ma yantihi 'adzabu yuhzihi wa man huwa kadzib wartaqibu inni ma'akum raqib. Artinya, dan dia berkata, hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula, kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta, dan tunggulah azab Tuhan. Sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu. Nah, kenapa ayat ini muncul di perencanaan IHCM atau perencanaan Islamic Human Capital Management? Kita ulangi lagi di bait pertama, hai kaumku berbuatlah menurut kemampuanmu. Nah, untuk merencanakan sesuatu, ya, kita harus sesuai dengan kemampuan kita maupun kemampuan perusahaan ataupun organisasi. Jangan membuat perencanaan itu yang tidak logis ataupun tidak nalar. Nah, jadi maksudnya landasan dari perencanaan human capital management itu adalah Quran surat Hud ayat 93, yaitu berbuatlah menurut kemampuanmu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Nah, perencanaan SDM atau HCM, ya, Human Capital Management, itu proses sistematis untuk meramalkan permintaan, demand, dan penawaran supply SDM di masa depan. Nah, tujuan SDM untuk menentukan jumlah SDM beserta karakteristiknya masing-masing yang meliputi usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan sebagainya. Di mana semua itu nantinya akan dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan strategik, operasional, maupun fungsional. Nah, tujuan HCM, kalau kita jabarkan, ya, tadi kan di slide sebelumnya, itu dalam bentuk paragraf. Kemudian kita langsung jabarkan ke dalam bentuk poin-poinnya. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan atau lini dalam perusahaan. Nah, kenapa Pak? Kok tujuan perencanaan itu menentukan kualitas dan kuantitas karyawan? Betul. Karena apa? Yang namanya perencanaan atau planning, kita nanti akan membuat sebuah rencana. Karyawan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan? Jumlahnya berapa? Kualifikasinya apa? Karakteristiknya apa? Nah, makanya nanti akan kelihatan itu. Ya, kalau kita pengen kualitas yang baik, berarti nanti kita juga harus mencari karyawan yang baik juga menurut kualifikasinya. Misal dari pendidikan, ya kan, dari pengalaman, kemudian dari histori-histori yang sudah dimiliki oleh karyawan-karyawan sebelumnya,
ya, maupun calon-calon karyawan yang masih fresh graduate. Yang kedua yaitu untuk menjamin tersedianya tenaga kerja saat ini dan masa depan, ini sudah jelas. Yang ketiga untuk mempermudah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atau bisa disebut dengan KIS. Ini bukan kartu Indonesia Sehat ya, tapi ini adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja itu bisa meningkat. Yang keempat, untuk menghindari mismanagement. Yang kelima, menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. Yang keenam, menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Yang ketujuh, yaitu menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, kemudian seleksi, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan, sampai dengan PHK. Kita langsung lanjut di slide selanjutnya, yaitu tentang peran perencanaan sumber daya manusia. Ya. Nah, jadi perencanaan itu mempunyai peran. Ya. Jadi peran sumber daya manusia dalam organisasi ini sudah saya sub-poinkan ya. Yang pertama adalah peran sumber daya manusia dalam organisasi harus memahami strategi organisasi secara keseluruhan, sehingga bisa menentukan kontribusi kepada pengembang strategi. Yang kedua, peran sumber daya yang lainnya adalah fokus. Kemudian mencocokkan tenaga kerja atau manusia terhadap strategi, bukan pencocokan strategi terhadap orangnya. Pak, maksudnya seperti apa? Ya. Jadi, ya kan, tenaga kerja atau manusia atau ini calon-calon karyawan ya, atau misalnya calon-calon pegawai, ini harus cocok ya terhadap strategi perusahaan. Bukan strategi perusahaan yang harus beradaptasi dengan orangnya, tapi orangnya harus beradaptasi dengan strategi perusahaan yang sudah dibuat. Dengan kata lain, peran sumber daya manusia dalam organisasi harus fleksibel. Fleksibel itu lentur. Ya, tidak boleh kaku. Sehingga selalu bersifat adaptif pada setiap perkembangan strategi. Kemudian evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kalau belajar tentang perencanaan harus dijawab. Apakah sumber daya manusia sudah berperan di dalam organisasi secara keseluruhan? Apakah proses perencanaan sumber daya manusia sudah berjalan dengan baik? Apakah sumber daya manusia memberi kontribusi kepada pengembangan strategi? Apakah ada kesesuaian antara labor demand and labor surplus? Kemudian, apakah peran sumber daya manusia sudah sesuai dengan kualifikasi pekerjaan? Ya, ini nanti dijawab ya sebagai bahan evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Kemudian perencanaan SDM. Nah, ini kita baru masuk ke intinya. Perencanaan SDM atau perencanaan sumber daya manusia, Human Resource Planning, ini proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Ini menurut Mondi ya, 2008. Di mana perencanaan sumber daya manusia memiliki dua komponen. Yang pertama adalah peramalan kebutuhan, yang kedua adalah peramalan ketersediaan. Nah, ini ada keuntungan ketika sumber daya manusia atau sumber daya manusia Islam itu menggunakan perencanaan SDI. Nah, keuntungan organisasi ya, beberapa keuntungan yang menggunakan perencanaan SDMI ini. Pertama adalah integrasi dan strategis antara permintaan dan jumlah staf yang ada. Yang kedua, pemanfaatan SDI yang tersedia secara efektif, persaingan SDI dan sasaran perusahaan masa depan tepat guna, memperluas informasi SDI, kemudian permintaan pasar tenaga kerja bisa terpenuhi. Ingat, ini ada catatannya. Biasanya untuk perusahaan besar, karena berhubungan dengan biaya. Nah, inilah yang dimaksud tadi lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Nah, di situ ada perencanaan strategis, perencanaan sumber daya manusia,
tadi ada meramalkan kebutuhan sumber daya manusia, membandingkan kebutuhan dan ketersediaan, meramalkan ketersediaan sumber daya manusia. Apabila sudah dibandingkan kebutuhan dan ketersediaan dari perusahaan, ya kan? Apabila nanti kita baca dari kiri dulu, permintaan sama dengan penawaran berarti tidak ada tindakan. Maksudnya gimana, Mbak? Tidak ada tindakan itu berarti merekrut karyawan juga enggak, mem-PHK karyawan juga tidak. Akan tetapi ketika di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu mengalami surplus karyawan, berarti kelebihan tenaga kerja, otomatis yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu penarikan karyawan terbatas, pengurangan jam kerja, pensiun dini, pemberhentian, dan juga perampingan tenaga kerja. Apabila kekurangan karyawan, maka perusahaan harus rekrutmen kemudian melakukan seleksi. Nah, ini yang dimaksud tadi tentang perencanaan sumber daya manusia. Ya. Kemudian selanjutnya peramalan kebutuhan. Tadi kan ada dua komponen perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah peramalan kebutuhan. Ini aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Kemudian yang kedua, peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan SDM, the demand for human resources. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Maka jika perbuatan itu baik, ambillah. Dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah. Apa maksudnya ini? Di dalam sebuah perencanaan, ya kan, tadi kan berhubungan dengan peramalan kebutuhan karyawan, demand dan supply, permintaan maupun penawaran. Ya. Nah, di dalam sebuah permintaan karyawan, ya, kita pastinya akan mengambil karyawan-karyawan yang berkualitas. Akan mengambil karyawan-karyawan yang baik. Akan mengambil karyawan-karyawan yang tegas, kerja keras, ulet, tekun, pintar, dan sebagainya. Ini yang dimaksud. Maka jika perbuatan itu baik, ya, ambillah yang baik. Ya, kalau misalnya nanti, ya kan, mendapatkan kualifikasi ataupun misalnya karyawan-karyawannya nanti yang kurang baik dan lain sebagainya, jangan diterima. Ya. Kemudian prosesnya. Nah, prosesnya dari misalnya dari rekrutmen dan prosesnya nanti dari seleksi itu juga kalau menurut Islam juga yang harus jujur. Itu yang paling penting. Makanya kita belajar mengenai sumber daya manusia Islami. Dalam rekrutmen dan seleksi harus jujur, tidak ada istilah nyogok, nyuap, nepotisme, dan lain sebagainya. Untuk itu, maka kalau perbuatan itu baik, maka ambillah. Ini sebagai pelajaran khususnya buat saya, ya, dan untuk kita semua. Kalau ada sesuatu yang baik, ya mari kita ambil. Kalau ada yang perbuatan itu jelek, ya tinggalkanlah. Faktor yang mempengaruhi perencanaan SDI antara lain, yang pertama adalah perubahan demografi, ekonomi, teknologi, aturan, maupun perubahan sikap terhadap karir atau pekerjaan. Manfaat, tadi tujuan sudah, kemudian sekarang manfaatnya. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Menyelaraskan aktivitas SDM, meningkatkan kecermatan dan penghematan biaya atau cost, mendorong usaha menciptakan dan menyempurnakan sistem informasi SDM, meningkatkan koordinasi antar manajer, unit kerja, atau departemen yang akan berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan manajemen SDM lainnya. Kemudian, ya, selanjutnya, ya, kita nanti akan berbicara bagaimana nanti model-model tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, ini ada modelnya ya, tentang perencanaan sumber daya manusia, ada forecasting, goal setting, strategic planning, program implementation, dan program evaluation. Forecasting, ya,
Nanti bisa dilihat di slide-slide selanjutnya. Ya, forecasting di sisi permintaan atau penawaran dapat dianalisis menggunakan metode statistik. Kemudian prediksi permintaan dikembangkan berkaitan dengan kategori pekerjaan spesifik yang meliputi keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan. Jadi kalau kita melihat ya di rekrutmen, ya rekrutmen itu yaitu proses perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan bagi calon pekerja atau calon karyawan. Pasti nanti di sana ditulis dibutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi sebagai berikut. Pertama, misalnya pria atau wanita, pendidikan minimal S1, ya kan? Keahlian minimal menguasai MS Office, ya, Corel, ya, dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Ya, kemudian keterampilan yang diharapkan. Oh, nanti di situ ada semua. Ya, tapi setiap perusahaan berbeda ya. Ini jangan buat patokan. Ya, ada yang istilahnya langsung aja dibutuhkan kualifikasi dengan kriteria sebagai berikut: pria wanita, umur maksimal misalnya 35 tahun, pendidikan minimal S1, pengalaman kerja di bidang yang sama ya minimal 2 tahun, tinggi badan minimal cowok 165, cewek 158 misalnya seperti itu. Ya. Kemudian indikator untuk menunjukkan adanya permintaan tenaga kerja lebih besar bisa berupa sales level, inventory level, employee level, dan profit level. Nah, penyebab permintaan SDM, ini faktor eksternal, itu bisa dipengaruhi oleh ekonomi, sosial politik hukum, teknologi, maupun pesaing. Faktor eksternal itu adalah faktor yang di luar perusahaan. Ya. Penyebab permintaan SDM, faktor organisasional, ada rencana strategik, anggaran, ramalan penjualan, perusahaan baru, maupun desain organisasi dan jabatan. Apa itu rencana strategik, anggaran, dan lain sebagainya. Ya, rencana strategik berarti ya nanti perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang bisa menjalankan strategi perusahaan. Kemudian anggaran. Ya, anggarannya ini kita punya anggaran. Tetapi karyawan kita kurang misalnya. Ya nggak masalah, berarti kita wajib untuk rekrut karyawan. Kita punya anggaran kok. Ya, ini faktor organisasional. Kemudian ramalan penjualan dan produksi. Besok di semester 5 ada itu namanya mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di mana di situ nanti ada aspek pasar. Dalamnya aspek pasar kita itu bisa meramalkan penjualan 5, 10, 15, 20 tahun ke depan. Nah, dari situ kelihatan ya, ini kan faktor permintaan SDM dari faktor organisasional. Kalau ramalan penjualan sudah diramalkan, dari tren itu secara grafik itu naik terus, ya. Kemudian 5 tahun ke depan, 10 tahun, wah ini kalau misalnya tidak merekrut karyawan, kita nanti akan susah ketika memproduksi barang dalam jumlah kuantitas yang banyak. Kemudian perusahaan baru, jelas kalau perusahaan baru pasti nanti akan membutuhkan karyawan, sehingga permintaan SDM itu terjadi. Kemudian desain organisasi dan jabatan. Apa itu desain organisasi? Ya nanti bentuk-bentuk organisasinya seperti apa. Ya. Kemudian kita lanjut next, permintaan SDM dilihat dari faktor angkatan kerja. Pensiun, pengunduran diri, pemberhentian, kematian maupun kemangkiran. Maksudnya seperti apa? Faktor angkatan kerja. Perusahaan itu pasti akan merekrut dan menyeleksi karyawan atau permintaan SDM itu ketika ada faktor angkatan kerja. Salah satunya ya pensiun ini. Ya, ketika karyawan pensiun berarti ada posisi yang kosong. Ketika karyawan mengundurkan diri berarti ada posisi juga yang kosong. Ketika karyawan nanti diberhentikan berarti juga ada posisi yang kosong. Ketika karyawan meninggal berarti ada yang posisi yang kosong. Ketika karyawan mangkir, misalnya berarti nanti juga ada posisi yang kosong. Makanya perusahaan membutuhkan SDM, sumber daya manusia. Ini adalah metode peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Di mana di sini ada zero based forecasting, ya, ada bottom up approach,
kemudian hubungan antar volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan, dan juga model simulasi. Kita akan bahas satu persatu. Zero based forecasting itu menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf di masa yang akan datang. Maksudnya seperti apa ya? Namanya zero itu apa? Ya, base forecasting itu apa? Tadi forecasting tadi di depan kan sudah kita bahas. Ya, jadi zero base forecasting ini tingkat karyawan organisasi saat ini ya itu dimulai sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf di masa yang akan datang. Nah, kemudian bottom up. Jadi ini metode peramalannya yaitu menggunakan level ya yang berurutan dalam organisasi, mulai dari yang rendah ya kan, kemudian meramalkan kebutuhannya. Mohon maaf, kita belajar di pengantar manajemen itu kan ada tingkatan manajemen. Yang paling bawah itu adalah manajemen non supervisi. Ada apa aja di dalamnya banyak sekali. Ya, intinya karyawan-karyawan non supervisi. Itulah dimulai dari yang terendah. Kurangnya apa? Oh, misalnya kurang OP. Ya, berarti kita harus menyediakan di masa akan datang itu berapa OP yang dibutuhkan. Hingga akhirnya menghasilkan ramalan agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Salah satu prediktor tingkat karyawan yang paling berguna adalah volume penjualan. Ketika volume penjualan naik, ya kan, pasti ya perusahaan itu membutuhkan tambahan karyawan. Ada hubungan positif antara permintaan produk dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Metode simulasi atau teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai ya situasi nyata menggunakan model matematis. Ya. Kemudian peramalan ketersediaan. Peramalan ketersediaan adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Biasanya kan kalau wawancara ya pasti ditanyakan info dapat dari mana lowongan pekerjaan ini Mas Mbak. Nah, kayak gitu. Apakah ada yang memberitahu selain dari media massa, ya, kemudian dari internet, ya, media elektronik dan lain sebagainya. Kemudian dalam rangka meramalkan ketersediaan penawaran SDM, manajer sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal para karyawan yang dipekerjakan saat ini dan sumber eksternal atau yang disebut dengan pasar tenaga kerja. Tadi kita sudah bahas tentang permintaan, sekarang adalah penawaran SDM. Estimasi penawaran internal ada audit SDM. Lupa audit itu juga ada SDM ada. Ya, jadi audit itu tidak hanya digunakan untuk audit keuangan ataupun audit anggaran. Audit karyawan itu juga ada. Ya. Kemudian rencana suksesi bahkan penggantian. Estimasi penawaran eksternal, kebutuhan eksternal, analisa pasar, sikap masyarakat, dan demografi. Nah, sekarang adalah penggunaan basis data SDM. Nah, untuk penggunaan basis data SDM, ya ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau ada pertanyaan, nanti langsung saja diskusi ditulis di LMS, Learning Management System, karena kuliah kita mulai minggu kemarin ya, sampai dengan kedepannya kita sudah menggunakan LMS. Jadi forum diskusi kita nanti langsung lewat Learning Management System. Di situ disediakan ruang diskusi, ruang chatting. Oke, ya, saya tunggu untuk tanya jawabnya atau umpan baliknya. Kurang lebih mohon maaf, mari kita tutup dengan doa penutup majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.